Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan materi kita. Jadi kita sudah selesai dengan structure. Hari ini kita lanjut ke listening, lebih tepatnya listening yang bagian pertama. Nah, listening ini bukan kita diminta untuk mendengarkan kata apa yang dikatakan, tapi kita harus memahami seluruh percakapan, ya, teman-teman. Makanya namanya listening comprehension. Yang teman-teman dengar nanti di audio itu nanti biasanya jawabannya menggunakan kata-kata lain yang tidak sama. Jadi yang artinya sama tapi katanya tidak sama. Jadi pakai sinonim bisa dibilang seperti itu. Oke. Dan untuk listening ini murni ya teman-teman, ini adalah skill. Jadi skill itu keterampilan, keterampilan itu harus terampil. Jadi saya tidak akan banyak teori, tapi kita langsung praktek, oke? Karena percuma kalau misalkan banyak teori, teman-teman juga apa namanya, tahap pertama dari penguasaan listening ini belum ada. Dan tahap pertamanya apa? Tahap pertanyaannya adalah pembiasaan. Dari pembiasaan teman-teman nanti akan mengenali, oh ternyata kata ini di kalimat itu diucapkan seperti ini. Kalimat ini maknanya ini. Nah, itu dari apa namanya? Dari pembiasaan, teman-teman. Bukan dari teori ya, karena kalau diteorikan listening ini banyak sekali seperti itu. Jadi langsung saja di listening ini namanya listening comprehension, teman-teman diminta untuk memahami atau comprehend ya. Bukan untuk hanya mendengar tadi katanya apa yang diucapkan, tadi yang diucapkan apa, bukan seperti itu, tapi keseluruhan mereka tadi ngomongin apa, seperti itu di percakapan. Dan karena kita diminta untuk memahami, maka vocab teman-teman nanti yang akan sangat menentukan di sini atau sangat membantu ya di listening. Seperti itu. Nah, listening nanti itu dibagi ke dalam 3 bagian atau 3 parts, yaitu part A, part B, and part C. Nah, part A itu namanya short conversations atau percakapan pendek ya. Part B itu namanya long conversations atau percakapan panjang. Kalau part C namanya long talks atau monolog. Jadi satu orang yang ngomong. Oke. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan jenis soal yang listening bagian pertama, yaitu short conversations atau percakapan pendek. Nah, di percakapan pendek ini nanti atau listening bagian pertama, teman-teman akan mendengarkan di setiap nomor ya. Itu akan mendengarkan ada 2 orang, si A dan si B. Mereka bercakap, jadi si A nanti ngomong apa, diikuti oleh si B, dijawab ya maksudnya sama si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, di listening ini pertanyaannya tidak tertulis, jadi teman-teman juga harus mendengarkan pertanyaannya juga, bukan cuma percakapannya. Walaupun ya teman-teman kalau udah sering latihan listening, tanpa mendengarkan soalnya, itu bisa kita tahu, bisa prediksi soalnya. Tapi ya itu tadi ya, aturannya adalah yang saya bilang tadi, hajar latihan terus ya. Nanti semakin kita sering, pertanyaannya di listening itu ya itu aja, teman-teman. Nah, kemudian untuk part A ini yang paling banyak di listening. Jadi total soalnya listening itu ada 50 pertanyaan. Nah, part A atau bagian pertama yang jenis short conversation ini itu nomornya ada 30 soal. Jadi bisa dibilang part A itu 30 dari 50 soal. Oke, jadi lebih dari setengahnya atau lebih dari 50%, seperti itu. Nah, untuk tips mengerjakan listening ini teman-teman harus benar-benar konsentrasi ya. Jangan sampai terkecoh, maksudnya jangan sampai terganggu dengan keadaan sekitarnya teman-teman. Misalnya ada pembangunan, misalnya atau ada eh, apa namanya? Misalnya ada apa keramaian kayak gitu. Nah, itu terutama di saat tes karena itu bisa memecah konsentrasi teman-teman. Kemudian yang kedua, fokus pada pembicara yang kedua. Karena bisa dibilang di listening part A ini yang krusial atau informasi yang penting atau yang biasanya ditanyakan itu adalah dari si pembicara B. Apa sih yang dikatakan oleh si pembicara B? Atau apa yang bisa ditarik kesimpulan dari percakapan tadi? Nah, itu biasanya tetap dari pembicara si B kuncinya. Ya, tapi teman-teman juga jangan ketinggalan pembicara si A ya, teman-teman atau si pembicara pertama. Kenapa? Karena pembicara B ini biasanya jawabnya itu menggunakan perumpamaan atau istilahnya idiom. Oke, contoh nih idiom yang biasanya di Indonesia yang kita sering itu misalnya eh, ini yang sering saya nah perutku mau meledak misalnya. Nah teman kita ngajak kita makan misalnya, bro ayo makan. Kemudian saya jawabnya, aduh perutku mau meledak. Nah itu bukan karena perutnya makan bom atau karena santet atau gimana, bukan teman-teman.
Perutku mau meledak itu artinya dia udah kenyang, udah nggak muat lagi dikasih makan, seperti itu. Nah itu supaya biar tahu artinya perutku mau meledak, ya harus kita sambungkan dengan yang dikatakan sebelumnya atau percakapan si A. Oh tadi ngajak makan, jawabnya perutnya mau meledak, berarti maksudnya dia nggak mau ikut makan karena udah kenyang, maksudnya seperti itu. Jadi walaupun fokus pada pembicara kedua, tapi jangan sampai ketinggalan pembicara pertama juga ya. Kemudian be careful of distractors on the answer choices. Hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, bentuk pengecoh ini, teman-teman, itu adalah satu kata atau dua kata yang kita dengar itu bunyinya seperti itu ya. Dan itu diucapkan oleh pembicara si B atau pembicara kedua. Nanti di pilihan ganda itu akan biasanya ditulis lagi, entah di pilihan A, entah di pilihan B, atau di pilihan C, atau pilihan D. Tapi biasanya atau umumnya ya, tidak selalu, tapi umumnya satu kata atau dua kata yang kita dengar diucapkan si B, itu nanti ditulis dengan kalimat yang berbeda dan maknanya juga berbeda, teman-teman. Oke, walaupun mengandung kata itu. Jadi malah salah, ceritanya nanti jadi berubah. Sedangkan biasanya jawaban untuk part E ini, itu biasanya jawabannya tidak sama sekali kita dengar diucapkan oleh si B. Tapi ceritanya sama atau idenya itu sama. Makanya namanya tadi adalah listening comprehension. Mendengarkan untuk memahami, seperti itu ya. Nah, dan teman-teman nanti di listening semua soal ya, itu teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan soal. Kalau teman-teman belum menemukan 12 detik selama mengerjakan, soal akan pindah otomatis ke nomor berikutnya dan nggak bisa diulang ya. Jadi selalu next 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 otomatis seperti itu. Nah, kalau teman-teman misalnya ikut tes yang offline atau yang datang ke tempat tesnya itu, yang lewat kertas itu dicoret-coret itu lebih enak. Enaknya kenapa? Karena teman-teman punya walaupun ketinggalan soal, teman-teman masih bisa menjawab, lembar jawaban itu masih bisa dicoret-coret walaupun ngarang gitu ya, misalnya teman tadi apa ya saya nggak dapat misalnya gitu, terus ya udah diarang aja walaupun audionya soal itu atau suaranya percakapan itu udah pindah ke nomor berapa, kita masih bisa mencoret-coret lembar jawaban. Nah tapi kalau teman-teman ngambil yang online ya, enaknya online itu suaranya lebih jelas teman-teman, lebih jernih, lebih percakapannya kita lebih dapat kayak gitu. Dan kita juga nggak harus datang ke tempat tesnya. Nah tapi di listening ketika teman-teman tes online, ketika nomornya sudah pindah ke nomor berikutnya, jadi soal berikutnya, teman-teman nggak bisa back. Jadi kalau tadi belum terjawab, otomatis salah. Seperti itu. Jadi ada keuntungan, ada kerugian masing-masing ya. Tapi kalau saya mending tes yang online saja. Seperti itu. Nah, untuk mengoptimalkan ketika teman-teman latihan, ketika teman-teman tes, silahkan gunakan headset. Terutama headset yang ada noise cancellingnya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan ya teman-teman. Karena enak sekali ketika latihan, kita pakai device yang memadai atau mendukung seperti itu. Jadi silahkan kalau teman-teman ada headset, silahkan dipakai dulu headsetnya sebelum kita latihan. Dan mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan soal. Nah nanti teman-teman kerjakan, dicoba dulu karena yang saya bilang tadi listening ini adalah skill atau keterampilan, maka harus terampil, harus dicoba dulu ya. Silahkan saya mute punya saya ya teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Semuanya sedapatnya teman-teman dulu. Kemudian nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya jawab alfa. Mari kita dengarkan dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya.
Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek tanya ya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Aku lagi di perjalanan sekarang atau aku lagi OTW sekarang. Kemudian pertanyaannya, what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh si cowok? Nah, si cowok udah berangkat atau lagi berangkat, lagi di perjalanan. Kita cek ABCD, yang alpha, he is leaving now. Dia sedang berangkat sekarang. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Good job, teman-teman. Kalau yang bravo, he has to go out of his way. Dia harus mencari jalan lain. Atau dia harus meninggalkan jalan yang sekarang dia ambil. Bukan ya, karena bukan apa namanya, nggak ada alasan juga kenapa dia harus mencari jalan lain. Dia hanya ditanya berapa lama lagi dia mau berangkat seperti itu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, dia tidak akan segera berangkat. Bukan ya, jelas-jelas I'm on my way now berarti dia lagi OTW. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Nah, bukan bagaimana dia melakukan, tapi berapa lama lagi dia akan berangkat. Nah, berarti Delta bukan. Jawabannya yang Alpha tadi ya. Oke, good job. Lanjut ke number 2. Silahkan dicoba lagi. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, thumbs over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Delta dan Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa kita dengarkan dulu supaya mudah untuk dibahas. Oke. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah tadi? Nah, kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Nah, pertanyaannya, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek asumsikan atau pikirkan yang dilakukan oleh Steve? Nah, si cewek merasa pintunya udah nggak dikunci sama si cewek ya. Jadi dia merasa kalau Steve pasti bisa masuk ke dalam rumah seperti itu. Mari kita cek ABCD. Yang alpha, he locked the door. Dia mengunci pintunya. Tidak ada keterangan Steve mengunci pintunya ya, teman-teman. Alpha bukan. Kalau yang bravo, he tried unsuccessfully to get into the house. Steve berusaha tapi gagal gitu ya untuk masuk ke dalam rumah. Bukan, karena si cewek merasa pintunya udah nggak dikunci. Pasti si cewek ini merasa kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah. Bravo, bukan ya. Kalau yang Charlie, he was able to open the door. Dia mampu membuka pintu. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Karena nggak dikunci sama si cewek. Kayak gitu. Kalau yang Delta, he left the house without locking the door. Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu bukan si Steve. Tapi mereka berdua tadi ya, si cowok sama si cewek itu. Bahkan si cewek sendiri yang bilang, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Seperti itu. Bukan Steve yang meninggalkan pintunya tidak terkunci, tapi si cewek. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Oke, next ke number 3. Dicoba lagi, silakan. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, thumbs over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Delta, ada juga Bravo. Mari kita cek ya, Bravo atau Delta. Seperti biasa, kita dengarkan dulu ya. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok sepertinya waiter ya, atau pelayan, dia bilang,
The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang tumbuk atau kentang rebus gitu ya yang ditumbuk dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutup. Kemudian si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Nah itu expression teman-teman, artinya I don't like it. Tapi dia lebih sopan ya bilangnya, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar spesial buatku atau saya tidak suka dengan yang ditawarkan. Kayak gitu. Nah tadi pertanyaannya, what does the woman mean? Apa yang si cewek maksud? Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like to listen to Turkish. Si cewek tidak suka mendengarkan ayam kalkunnya. Nah, ayam kalkunnya bukan untuk didengarkan ya, teman-teman, tapi untuk dimakan karena roast turkey itu kalkun panggang kayak gitu. Jadi udah mati ya, nggak bisa ngeluarin suara. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek merasa makan malamnya terdengar spesial. Bukan ya, karena dia bilang that doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik buatku. Kalau diartikan seperti itu kurang lebih, atau kalau dimaknai ya, saya tidak suka dengan yang ditawarkan. Kayak gitu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Si cewek suka khususnya dengan kalkun panggangnya. Bukan ya, dia tidak suka satupun yang ditawarkan. Charlie berarti bukan. Kalau yang Delta, she'd prefer a different dinner. Atau she would prefer a different dinner. Artinya dia lebih memilih atau lebih suka menu makan malam yang lain atau yang berbeda. Oke, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Delta. Oke, lanjut lagi. Number 4. Dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, silakan jawabannya dikirim di chat ya. Teman-teman jangan takut salah dulu. Baik, ada jawaban Bravo, dan saya lihat semua menjawab Bravo. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, jadi si cewek dia minta tolong ya. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku nanti malam? Saya benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok menjawab, sorry, I'm busy tonight. Maaf, saya sibuk nanti malam. Nah, berarti si cowok menolak untuk membantu karena tidak bisa ya, karena sibuk seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha, he'll be busy with her homework tonight. Si cowok akan disibukkan oleh PR-nya si cewek nanti malam. Bukan ya, karena dia menolak membantu, teman-teman. Dia bilang, sorry, I'm busy tonight. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, he can't help her tonight. Si cowok tidak bisa membantu si cewek nanti malam. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Bravo. Karena dia sibuk ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, he is sorry he can't ever help her. Dia menyesal, dia tidak pernah bisa membantu si cewek. Nah, padahal minta tolongnya cuma sekali itu yang di percakapan tadi ya. Tiba-tiba yang Charlie tidak pernah membantu, berarti setiap minta tolong nggak bisa membantu. Nggak ada keterangan yang memberitahukan seperti itu. Berarti Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, he will help her with her physics. Dia akan membantu si cewek dengan PR fisikanya tadi. Bukan ya, jelas-jelas dia menolak untuk membantu karena dia sibuk nanti malam. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu, silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, thumbs over, silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek ya, kita dengarkan dulu. Number 5.
What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia bertanya, "What did you think of?" Nah, sebenarnya kalau teman-teman menemukan ada percakapan nih, yang diawali oleh pertanyaan, "What did you think of?" Sisanya nggak usah dihiraukan teman-teman, ya. Karena itu pasti menanyakan pendapat, langsung fokus pada jawabannya saja, kayak gitu. Nah, tapi kalau diartikan kurang lebih, bagaimana menurutmu, mengenai, kuliahnya Profesor Martin yang membahas, kebiasaan-kebiasaan migrasi dari paus? Kemudian si cewek bilang, "I couldn't keep my eyes open." Saya tidak bisa menjaga mataku tetap terbuka. Maksudnya dia ketiduran, dia ngantuk ya. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha, her eyes hurt. Matanya si cewek sakit. Nah, bukan karena sakit ya, teman-teman, dia ketiduran. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she thought the lecture was great. Dia merasa kalau kuliahnya itu sangat luar biasa. Bukan ya, kalau luar biasa dia nggak mungkin ketiduran. Bravo bukan? Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu. Saking membosankannya sampai dia tertidur, teman-teman. Oke, jawabannya Charlie ya. Kalau yang Delta, she didn't want to watch Professor Martin. Dia nggak mau ngeliatin Profesor Martin. Bukan ya, bukan alasannya di Profesor Martinnya, tapi alasannya adalah di kuliahnya Profesor Martin atau di kelasnya Profesor Martin. Oke, jawabannya Charlie. Nice. Next, number 6. Silakan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa dan semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, have this month's bills been paid or is that something we need to take care of now? Nah, kalau diartikan kurang lebih, sudahkah semua tagihan bulan ini dibayarkan ataukah itu ada sesuatu yang baru lagi yang harus kita urusi sekarang? Kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar tagihan telepon dan listriknya, tapi kartu kreditnya belum belum atau tapi tidak dengan kartu kreditnya, seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayar. Nah, ketemu ya, jawabannya yang alpha. Karena ada satu tadi yang belum, yaitu tagihan kartu kredit, itu belum dibayar. Kalau yang Bravo, they don't have enough credit to pay the bills. Mereka nggak punya cukup saldo di rekening mereka untuk membayar tagihan-tagihannya. Tidak ada keterangan apakah mereka punya saldo di rekeningnya atau tidak untuk membayar ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, what she said on the phone was not credible. Yang dikatakan si cewek di telepon itu tidak bisa dipercaya. Nah, si cewek itu bertanya, teman-teman, bukan memberitahu ya. Masa orang bertanya kita bilang kamu nggak bisa dipercaya, kan orang tanya kayak gitu. Berarti Charlie bukan, teman-teman. Kemudian yang Delta, he used a credit card to pay some of the bills. Si cowok itu menggunakan kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan. Tidak ada keterangan bagaimana si cowok membayar, apakah pakai kartu kredit atau cash, nggak ada. Ya, kartu kredit itu disebutkan sebagai tagihan yang belum dibayar, bukan bagaimana mereka membayar tagihannya. Berarti Delta bukan fix, jawabannya yang alpha tadi. Right, good job. Next, number 7, teman-teman. Silakan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, thumbs up. Silahkan jawabnya dikirim di chat, teman-teman. Oke, semuanya menjawab Delta ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, kita dengarkan dulu. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock?
I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, jadi si cowok bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Kemudian kalau diartikan, akankah kamu mampu kembali ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4 nanti? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Saya bakal kembali secepat yang saya bisa. Nah, tapi dia tidak memastikan jamnya ya. Oke, mari kita cek ABCD. Yang alpha, she'll call back quickly. Si cewek akan menelpon balik dengan cepat. Atau secepatnya, bukan ya. Karena bukan menelpon balik, tapi dia harus balik ke situ wujudnya. Bukan cuma menelpon. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she'll definitely be back by 4. Dia pasti akan kembali sebelum jam 4. Bukan ya, dia tidak memastikan waktunya, teman-teman. Apakah dia bisa balik sebelumnya atau setelahnya, nggak ada. Ya, dia hanya bilang dia bakalan balik secepat yang dia bisa. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll give it back by 4. Si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, mengembalikan apa? Nggak ada keterangan ya nggak ada keterangan pinjam meminjam di soal atau di audio tadi. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, she'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Delta. Nice. Lanjut ke number 8. Silakan teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, thumbs up. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, jadi si cowok bertanya, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Apakah kau sudah melihat Tim? Aku benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia di sini. Barusan tadi, maksudnya sebentar tadi. Maksudnya ya barusan aja dia di situ. Berarti udah nggak di situ ya, tapi dia tadi di situ. Kita cek ABCD. Yang alpha, she hasn't seen Tim. Si cewek nggak ngelihat Tim sama sekali. Bukan nggak ngelihat. Dia tadi lihat. Jelas-jelas dia bilang, he was here just a minute ago. Beberapa saat tadi dia di sini. Berarti dia lihat kalau ada Tim di situ ya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi di sana, namun hanya untuk sebentar. Nah, tidak ada keterangan berapa lama Tim tadi di situ. Ya, yang ada keterangannya adalah kapan Tim tadi di situ. Bukan berapa lama, tapi kapan. Ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitar situ beberapa saat tadi. Nah, ketemu jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Delta, Tim will return in a minute. Tim bakalan balik sebentar lagi. Nggak ada keterangan kapan Tim akan balik. Berarti Delta bukan. Ya sudah, jawabannya yang Charlie tadi, teman-teman. Oke, lanjut ke number 9. Silakan. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Delta dan semuanya menjawab Delta ya. Mari kita cek. Number 9. There's a car Number 9. parked in my spot even though the sign... Number 9. There's Number a 9. car parked in my spot even though the sign... Sebentar, teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean?
Oke, jadi si cowok dia tadi kesal ya, dia bilang, "There's a car parked in my spot, even though the sign says that the space was reserved." Ada satu mobil atau ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku, padahal tandanya berkata kalau tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek menjawab, "I guess we'll have to park somewhere else." Saya rasa kita perlu mencari tempat lain untuk parkir. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek tidak menyukai tempat yang dipilih sama si cowok. Bukan gara-gara tidak suka ya, teman-teman, tapi karena ada yang nyerobot tadi yang ngambil tempat mereka. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek tidak ingin untuk masuk ke dalam mobil. Nah, bukan, mereka belum keluar ya, sekarang belum memarkir mobilnya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Dia si cewek senang atau lega tempatnya sudah dipesan. Bukan ya, karena walaupun sudah dipesan, mereka harus mencari tempat parkir lain karena ada yang nyerobot. Charlie bukan. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobilnya di sana. Nah, karena ada yang nyerobot tadi. Ya sudah ketemu jawabannya yang Delta ya, teman-teman. Lanjut nomor 10, hati-hati nomor 10 ini ada idiom yang saya maksud tadi, teman-teman. Konsentrasi ya, silakan. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, silahkan. Baik, ada jawaban alpha. Baik, mari kita cek bersama. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, do you have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita punya cukup makanan untuk semua tamu yang menghadiri resepsi malam ini? Kemudian si cowok menjawab, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya udah mau meledak. Nah, si cewek menanya jumlah makanan, si cowok jawabnya pakai kulkas. Nah, artinya karena kulkasnya mau meledak, artinya kulkasnya ini nggak bisa dimasuki makanan lagi. Artinya ini udah full, penuh dengan makanan. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak makanan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha, bukan yang bravo. Kalau yang bravo, kulkasnya rusak. Kan nggak nyambung kalau ada orang tanya, kita punya cukup makanan nggak? Kulkasnya rusak. Kan nggak nyambung, teman. Tidak menjawab seperti itu ya. Berarti bravo bukan. Ini yang dimaksud dengan idiom tadi. Harus kita sambungkan atau harus kita analogikan dengan yang dikatakan oleh pembicara A. Seperti itu. Nah, dari ronde pertama atau soal 10 pertama tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke 10 soal kedua. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada mari lanjut ke round 2 ya untuk listening part A. Sama, dicoba dulu jangan takut salah teman-teman. Silahkan. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Alright, kita cek ya. Seperti biasa cari, itu structure ya, maaf teman-teman. Ke bawah. Oke, kita dengarkan dulu ya audionya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, jadi itu tadi si cowok dia bertanya, si cewek dia bertanya, what did you think of the final exam in algebra?
Bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir tentang aljabarnya tadi? Nah, si cowok menjawab, it was too easy. Itu tadi terlalu mudah. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the final exam was harder than the others. Ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan ujian yang lain. Bukannya, jelas-jelas nggak sulit sama sekali, si cowok bilangnya. Kalau yang Bravo, there were 2 exams rather than 1. Ada 2 ujian, bukan 1. Nggak ada keterangan ada berapa ujian, dan jelas-jelas yang diomongin cuma ujian aljabar. Jadi kita nggak bisa bilang ada 2, ada 3, atau ada berapa. Lagian percakapannya bukan menanyakan atau mengobrolin tentang ada berapa tesnya ya, tapi bagaimana tesnya tadi, seperti itu. Berarti Bravo bukan? Kalau yang Charlie, he thought the exam would be easier. Si cowok mengira kalau ujiannya bakalan lebih mudah. Nah, kalau kita mengira ujiannya bakalan lebih mudah, berarti kenyataannya sulit ya, teman-teman. Nah, bukan, karena tesnya menurut si cowok itu tadi nggak sulit sama sekali. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, the exam was not very difficult. Ujiannya tidak sulit sama sekali. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Delta. Itu sinonim ya. Too easy, terlalu mudah. Not very difficult, tidak sulit. Ya udah sama kayak gitu. Kita lanjut ke number 2. Sama, dicoba lagi. Jangan takut salah, silahkan. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, time's over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban alfa dan saya lihat semua menjawab alfa. Kita cek bersama. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Bagaimana kabarmu hari ini? Si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku agak merasa nggak enak badan. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, he's not feeling very well. Si cowok tidak merasa enak badan. Nah, ketemu ya. Ya sudah, jawabannya yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, he's rather sick of working. Si cowok agak muak dengan bekerja atau agak capek bekerja, agak lelah untuk bekerja. Bukan ya. Kalau yang Charlie, he is feeling better today than yesterday. Si cowok merasa lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Nah, nggak ada keterangan bagaimana perasaan si cowok kemarin. Kita nggak bisa membuat perbandingan ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, he'd really rather not answer the question. Si cowok lebih memilih tidak menjawab pertanyaan itu. Bukan, jelas-jelas dia tadi menjawab ya. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Nice, lanjut lagi ke number 3, silahkan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, 12 seconds over. Silahkan jawabnya dikirim di chat. Oke, semuanya menjawab alpha. Kita cek, teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah dalam atau sudah menjalankan bisnis ini untuk waktu yang lama? Kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku baru saja didirikan tahun lalu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya didirikan atau dibuat sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha. Ya, oke, nice. Lanjut ke number 4, teman-teman. Silahkan dicoba lagi. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean?
Oke, thumbs up. Silahkan jawaban yang dikirim di chat, teman-teman. Baik, semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apa kamu tadi harus nungguin di bandara lama? Kemudian si cowok menjawab, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai jadwal atau sesuai yang dijadwalkan. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan, kalau dia tidak melihat jadwal yang tepat, harusnya dia nunggunya lama. Ya, berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Tentu saja ya, kalau mendaratnya di tempat yang nggak tepat, nggak mungkin si cewek ketemu si cowok. Apalagi yang diomongin bukan tempat pendaratannya, yang diomongin adalah waktu pendaratannya. Ya, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta, he had to wait for the plane to land. Si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat dulu. Ya jelas ya, teman-teman. Nggak masuk akal. Kalau ada jawaban nggak masuk akal seperti ini, jangan dipilih ya. Karena udah pasti salah biasanya kalau di listening seperti itu. Oke, lanjut ke number 5. Silahkan teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, thumbs over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya, silahkan. Oke, ada jawaban Bravo dan Alpha. Oke, mari kita dengarkan kembali ya, teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, ini memang agak ini ya, teman-teman, agak idiom dikit gitu. Jadi si cowok tadi tanya, do you want to join me in the pool? Apakah kau ingin bergabung denganku di kolam? Atau maksudnya si cowok ini ngajakin renang bareng ya, ngajakin si cewek renang bareng gitu di kolam. Kemudian si cewek menjawab, oh, I'll just run and put my suit on. Oh, I'll just run di sini bukan artinya aku mau lari, bukan seperti itu, teman. Oh, I'll just run di sini artinya saya mau buru-buru, saya akan cepat-cepat, bisa dibilang gitu. Saya bakalan cepat-cepat ganti baju. Jadi I'll just run sebentar. Saya mau pakai ganti baju dulu. Ya, jadi put my suit on itu di situ dia maksudnya mau ganti baju untuk renang. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang bukan yang alfa ya. Kalau yang alfa si cewek lebih memilih pergi berlari. Bukan pergi berlari, dia hanya sebentar mau ganti pakaian dulu. Berarti sebenarnya mau renang tapi mau ganti baju dulu, bukan mau berlari ya. Yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin pergi masuk ke dalam kolam. Nah, ini dua ini artinya sama, teman-teman. Secara makna ya. Yang alfa itu si cewek lebih memilih berlari. Yang Bravo itu si cewek tidak ingin masuk ke kolam. Maksudnya menolak ajakan si cowok tadi. Dua-duanya sama-sama menolak intinya. Nggak mungkin ada dua jawaban benar ya. Alpha Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat dan kemudian ikut berenang. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Alright. Kalau yang Delta, she needs a sweatsuit to go running. Si cewek perlu pakaian renang, nah itu ya, untuk pergi berlari. Sweatsuit bukan pakaian renang, pakaian keringat, maksudnya ya pakaian untuk berlari itu ya. Untuk pergi berlari. Bukan, dia mau ganti pakaian maksudnya untuk berenang. Seperti itu. Ya, jawabannya adalah yang Charlie. Tapi tenang aja, teman-teman. Di soal structure, di soal listening TOEFL yang part A tidak ada soal yang menjebak seperti ini selama saya tes ya. Bisa dibilang soalnya jujur-jujur kayak gitu. Nggak ada yang apalagi di pilihan gandanya ini banyak jebakannya kayak gitu. Jadi ketika tes yang ITS asli bisa dibilang lebih gampang dibandingkan jenis soal ini. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 6, teman-teman. Dicoba dulu, silahkan. Number 6.
Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, waktu habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah teman-teman untuk dibahas. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia mengabarkan ya, dia bilang last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Nah, si cewek tapi bilang at least the homes were saved. Setidaknya atau minimal rumah-rumahnya selamat atau aman kayak gitu ya. Mari kita cek. Yang alpha, the firefighters saved the homes for last. Para pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir-akhir. Nah, nggak ada keterangan pemadam kebakaran dari mana ya, teman-teman, karena sama sekali tidak ada keterangan siapa yang menyelamatkan rumah, ataukah di mana dia menyebutkan pemadam kebakaran, berarti yang alpha nggak bisa. Oke, karena ada informasi yang ditambahkan. Kalau yang Bravo, a firefighter saved the hillside last night. Sama, ini ada firefighter-nya juga. Kalau diartikan ini, seorang pemadam kebakaran menyelamatkan tepi bukit tadi malam. Nah, ini nggak ada yang menyelamatkan tepi bukit, teman-teman. Rumah-rumahnya selamat karena apa juga nggak tahu. Apakah apinya itu memang tidak menyambar rumah? Kan bisa jadi ya. Dan nggak ada keterangan juga di situ ada pemadam kebakaran atau tidak. Jadi kita nggak bisa menambah-nambahkan informasi. Kalau yang Charlie, the homes on the hillside were burned. Rumah-rumah di tepi bukit semuanya terbakar. Nah, ini malah kebalikannya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, the houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak rusak. Nah, ketemu tidak rusak itu sinonimnya adalah selamat tadi. Ya, berarti number 6 is Delta. Oke, kita coba lagi. Next, number 7. Silahkan teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, thumbs over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita dengarkan dulu. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Nah, kemudian si cewek menjawab, no, I think there's enough. Jangan, saya rasa sudah cukup. Maksudnya garam dan ladanya tadi, ya, bukan supnya. Karena yang mau ditambah bukan supnya, tapi garam sama ladanya. Kita cek ABCD. Yang alpha, there's enough soup. Ada sup, ada jumlah sup yang cukup. Nah, bukan supnya yang mau ditambah ya, teman-teman, tapi bumbunya tadi yaitu salt and pepper. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Bravo. Ya. Jadi yang mau ditambah tadi kan garam sama pepper, di jawaban itu diwakili dengan kata spices, artinya bumbu-bumbu. Seperti itu. Atau rempah-rempah ya. Kalau yang Charlie, she thinks the soup's too salty. Si cewek merasa supnya itu terlalu asin. Bukan, dia bilangnya enough. Enough itu pas, cukup. Nggak terlalu asin, nggak kurang asin. Cari bukan. Kalau yang Delta, the man should add more salt and pepper. Si cowok harus menambahkan garam lagi dan lada lagi. Bukan, jelas-jelas si cewek bilangnya no. Nggak perlu lagi ditambahkan. Berarti Delta bukan. Fix jawabannya yang Bravo. Oke, next, number 8. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean?
Alright, thumbs up. Silahkan jawaban yang dikirim di chat, teman-teman. Baik, semuanya menjawab alpha. Mari kita buktikan. Sorry, teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, how are you able to pay college fees? Bagaimana caramu bisa membayar SPP bulananmu atau SPP kuliahmu? Kemudian si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok beruntung untuk menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Maksudnya beasiswa tadi ya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar biayanya atau SPP-nya. Bukan ya, nggak mungkin ada membayarkan dengan keberuntungan, dan ini nggak masuk akal kayak gitu. Berarti kalau ada jawabannya yang nggak masuk akal jangan dipilih ya, pasti salah teman-teman. Kalau yang Charlie, he is a scholar at a college with low fees. Si cowok itu merupakan seorang guru besar pada sebuah kampus dengan SPP yang murah. Bukan, karena dia harus membayar teman-teman. Kalau membayar bukan guru besar. Kalau guru besar malah dibayar ya, karena dia kerja seperti itu. Karena dia harus membayar ya, dia adalah mahasiswa seperti itu. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, he paid to get a scholarship. Si cowok itu sebelumnya membayar untuk mendapatkan beasiswa. Dia tidak ada keterangan di percakapan tadi bagaimana si cowok mendapatkan beasiswa. Berarti Delta nggak bisa ya. Apakah si cowok itu membayar atau tidak, nggak ada. Jadi kita nggak bisa membahas itu atau itu bukan yang dibahas seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 9. Dicoba lagi teman-teman, silahkan. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Silahkan, jangan takut salah teman-teman. Baik, ada jawaban bravo dan saya lihat semua menjawab bravo ya. Mari kita dengarkan dulu. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, jadi seberapa berhasil atau hak successful itu seberapa berhasil ya? Seberapa berhasil korporasinya tahun kemarin? Si cewek menjawab, it made quite a big profit. Perusahaannya atau korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar, cukup fantastis gitu. Kita cek ABCD. Yang alpha, it profited from previous mistakes. Korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah ini sama, ada informasi yang ditambah-tambahkan. Jangan dipilih teman-teman. Karena nggak ada keterangan dari mana perusahaan mendapatkan keuntungannya tadi. Tiba-tiba ditambahi from previous mistakes. Kan alpha nggak bisa. Ya. Kalau yang bravo, it earned a lot of money. Korporasinya mengumpulkan banyak uang. Nah, ketemu big profit sama dengan a lot of money, ya. Jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10, dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, sepertinya belum ada jawaban, nggak apa-apa, karena di sini ada masalah vocab. Oke, ternyata ada delta atau bravo. Oke, mari kita cek. Di sini ada perbedaan vocab, teman-teman, antara kita sama mereka. Sebenarnya bukan vocab sih, cuman perbedaan apa ya nyebutnya, sistem kayak gitu, ya, sistem perbankan seperti itu. Mari kita dengarkan dulu. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, jadi itu tadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan sekarang. Kemudian si cowok menjawab, yes he is. Betul.
He thinks that his bank account is overdrawn. Chuck mengira kalau rekening banknya itu ditarik terlalu banyak. Overdrawn itu diambil terlalu banyak, jadinya minus. Akhirnya jadi hutang atau kredit, teman-teman. Harus membayarkan bunga nanti. Dan dia juga nggak bisa ngambil uang, akhirnya seperti itu. Oke, kita cek yang alfa. Rekening banknya Chuck itu memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Nah, bukan terlalu banyak, malah yang ada minus ya, teman-teman, karena overdrawn. Sebelumnya diambil terlalu banyak. Minus jadinya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, he thinks Chuck has the wrong kind of bank account. Si cowok merasa atau mengira Chuck itu memiliki atau membawa jenis rekening bank yang salah. Nah, bukan jenis rekening banknya yang salah ya masalahnya, teman-teman. Tapi masalahnya adalah di jumlah uang yang ada di rekening banknya Chuck. Karena dia sebelumnya mengambilnya terlalu banyak seperti itu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he thinks that Chuck is on his way home from the bank. Si cowok mengira atau merasa kalau Chuck itu lagi OTW pulang dari bank. Nah, bukan pulang ya, tapi ke. Jelas-jelas tadi si cewek bertanya, Chuck lagi OTW ke bank kan? Sekarang si cowok menjelaskan, ya betul. Kayak gitu, ya. Nah, berarti bukan pulang, tapi menuju. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang dalam rekeningnya Chuck. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Nah, yang saya bilang tadi perbedaan vocab atau sistem tadi adalah overdrawn itu. Karena di Indonesia setahu saya harus ada uang yang mengendap di rekening kita. Jadi nggak bisa diambil minus. Tapi kalau di sana kayaknya ya dari informasi ini itu bisa diambil sampai minus. Tapi nanti jadi hutang. Sepertinya seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah pembahasan dan latihan kita ya untuk listening part A. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Oke, silahkan Miss. Sorry, saya lupa unmute. Silahkan Miss Nabila. Sudah Okay, bisa thank you, sir. Okay. Alright. I want to ask for the listening section, especially in this TOEFL test. Is it just using for the American accent, or should we to study for other accent? Thank you. No. All right. TOEFL, TOEFL is made by an organization called ETS. It's in New Jersey, yeah, America. So just focus on American accent. Jadi karena TOEFL ini yang bikin adalah ETS dari Amerika, jadi kita fokus aja dengan aksen Amerika, dan memang tidak pernah menggunakan British accent kecuali kalau teman-teman ngambil IELTS ya. Kalau IELTS yang bikin itu adalah British Council, lebih tepatnya sama Amerika, sama Australia. Maka yang dipakai benar-benar, walaupun kalau kita tes IELTS itu speakingnya kita pakai Amerika boleh, pakai British boleh, teman-teman. Yang penting bahasa Inggris dan bisa dipahami seperti itu. Tapi untuk listeningnya nanti pakai British. Jadi agak kurang, kalau menurut saya ya teman-teman, agak kurang jelas. Lebih jelas kalau American. Tapi memang ya begitulah. IELTS dan TOEFL beda karena si pembuatnya beda. Nah, kalau teman-teman di TOEFL nanti audionya fix, kita pakainya adalah yang Amerika. Jadi lebih jelas, lebih gampang, teman-teman. Seperti itu. Alright. Dan juga uluk listening ya, teman-teman. Listening ini dibandingkan dengan kalau teman-teman lihat video atau lihat film, kemudian lihat atau dengerin lagu kayak gitu-gitu. Kalau audionya di TOEFL itu lumayan pelan, teman-teman. Makanya agak sedikit lebih gampang dibandingkan bahasa Inggris ketika teman-teman dengerin lagu atau dengerin film atau tanpa subtitle kayak gitu ya. Jadi lebih gampang, tapi ya tetap masalahnya adalah di vocab. Vocab itu dalam bahasa Inggris tidak enaknya adalah tulisan dan bacaan itu tidak sama. Kadang ada yang bacaannya sama, tulisannya beda. Kayak gitu. Dan untuk membiasakan kayak gitu, mencocokkan suara dengan konteks, itu teman-teman harus banyak latihan. Semakin banyak latihan, semakin kita terbiasa telinga kita dengan pengucapan dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman nanti untuk listening tidak terlalu konsentrasi pun masih bisa menangkap. Seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman kurang latihan nanti walaupun konsentrasi pun kadang kita juga kabur seperti itu. Ya, teman-teman seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan.
Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, terima kasih sudah datang hari ini. Kita akan ketemu next time ya, dengan listening berikutnya. Baik, thank you so much. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Alright, see you next time, everyone.